Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudu ila at-thayyibi minal qawli wa hudu ila siratim mustaqim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasah fala yatanaji isnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yahzunuhu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita menjelang zuhur. Ya, menjelang zuhur ini kita mengaji tentang hadis di dalam kitab Subulus Salam, ya, sarah dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, penulisnya ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya. Ya, Ibnu Hajar, ya, buku ini kitab dari sarah dari Al-Lu'lu' wal Marjan, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bicara terkait dengan adab kita berbicara saat kita bertiga, ya. Kita berkawan bertiga, ada adab-adab berbicaranya ternyata. Sampai begitulah Islam menganjurkan kepada kita agar kemudian diantara teman-teman kita, ya, yang berkawan itu tidak saling menyakiti satu sama lain. Ya. Jadi kalau kita berbicara bertiga, maka dalam berbicara di antara ketika itu tidak boleh ada dua orang berbicara lalu meninggalkan yang satunya, ya. Sampai begitu, masya Allah, ya. Islam membuat seperti itu, mengajarkan begitu kepada kita, ya. Jadi kalau kita bertiga berjalan atau berkumpul bertiga orang, maka ngobrolnya tiga-tiga, ngobrolnya sama-sama gitu. Tidak boleh yang ngobrolnya itu dua orang yang ngobrol, satu ditinggalin. Hebat, luar biasa ini. Ya, ini hadis Ibnu Mas'ud, ya. An Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud berarti Abdullah Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasan fala yatanaji isnani. Jika kalian bertiga, kata Nabi, maka janganlah dua orang itu ngobrol asik gitu sendirian, dunal akhar tanpa melibatkan yang lainnya, artinya orang ketiganya.
hatta takhtalitu bin nas, hingga ada orang lain ya bersama kita, bergabung gitu ya. Ya, bergabung bersama kita di tengah, artinya di kerumunan orang gitu ya. Kalau di kerumunan orang ngobrol berdua nggak apa-apa, tapi kalau bertiga kita tadi berkawan bertiga lalu ngobrol hanya berdua, ini adab yang luar biasa ya di dalam Islam, luar biasa itu. Makanya ternyata pembicaraan kita pun diatur sedemikian rupa oleh Islam gitu ya. Tujuannya agar tidak ada yang tersakiti ya. Tujuannya agar tidak ada yang tersakiti. Min ajali dzalika, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena kata Nabi kalau ngobrol hanya berdua maka itu menyakiti orang ketiga, yang lain menyakiti yang lain, menyakiti orang ketiga. Masya Allah, sampai begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya ini ya. Ini hadis muttafaqun alaih wa lafzul Muslim. Fihi an-nahyu an tanajil isnaini idza kana ma'ahuma thalis illa idza kanu aktsara min thalis la intiqal illah allati nassu 'alaiha wa hiya ayyuhzinahu infiradahu wa iyyahum annahu mimman la yuhilu sirra ayuhamu annahu al-haudu min ajalihi. Kata Nabi begitu ya, bahwa di sini di hadis ini dijelaskan ada larangan berbicara dua orang jika mereka bersama-sama, itu ada tiga itu, dan tidak dilibatkan yang ketiganya berbicara. Kata Nabi itu dilarang begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan hadis ini tidak hanya ya wa zahiruhu amun li jamil ahwalin fi safarin aw hadir. Ya. Jadi hadis itu umum lafalnya, mencakup ketika pun kita dalam kondisi musafir. Ya, dalam kondisi musafir atau kita dalam kondisi bersama-sama di tempat kita. Misalnya lagi ngumpul bareng-bareng ya kan di tempat kita, maka ya sikap kita harus begitu. Masya Allah, ini luar biasa. Artinya inti kita di sini, inti poinnya di sini yang kita dapat dari hadis ini ya, jangan sampai di antara kita itu ada yang membuat saudaranya sedih. Masya Allah ya, sampai begitu Islam mengajarkan kepada kita, jangan sampai membuat saudara kita itu bersedih karena sikap kita. Karena sikap kita dia merasa sedih ya, dia merasa bersedih dengan cara kita, sikap kita. Masya Allah, ini perilaku Islam, ajaran Islam yang luar biasa. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan kita itu ternyata yang membuat saudara kita itu sedih. Itu dilarang oleh Islam. Jadi tindakan-tindakan kita itu seogianya memang ya, semua tindakan kita itu harusnya membahagiakan saudara-saudara kita, bukan yang membuat mereka sedih. Ya. Nah, Masya Allah, ini ajaran Islam yang luar biasa. Ya. Ini ajaran berinteraksi dengan sesama kita, ya bersama kita begitu, ya. Karena ini adalah konsep persaudaraan di dalam Islam memang begitu luar biasa. Kalau kita perhatikan ya,
hadis-hadis persaudaraan itu, hadis-hadis ukhuwah itu luar biasa memang di dalam Islam. Ya, maka wajar sebenarnya kekuatan umat Islam itu terletak kepada dua ini. Pertama, terletak pada keimanan mereka. Ya, itulah kekuatan peradaban Islam itu ada pada kekuatan iman mereka dan ada pada kekuatan ukhuwah mereka. Jadi dua ini menjadi prasyarat kekuatan umat Islam. Ya, dan itu dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Ya, itu menjadi simbol baik, menjadi pertanda baik kita bahwa kekuatan umat Islam itu terletak kedua pilar ini. Jadi pilar kebangkitan kekuatan Islam itu ya terletak di dua ini, ditambah nanti pilar keilmuan ada 3 ya. Tapi yang utama dan yang lain itu akan mengikut. Keilmuan itu akan mengikut manakala dua ini bisa kokoh dengan baik. Ya, pertama pilar keimanan, ya keimanannya yang kuat, yang kuat, ya yang kokoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu pilar ukhuwahnya. Nah, nampaknya hari-hari ini kita melihat dan sejarah runtuhnya pun kekuatan umat Islam itu bisa dilihat dengan runtuhnya dua kekuatan besar ini, ya, kekuatan iman yang luntur dan kekuatan ukhuwah yang berkeping-keping, ya, yang hancur. Dan faktanya memang begitulah dalam sejarah dimanapun, dalam lembaga apapun, dalam dinamika perjuangan kemerdekaan, ya, dinamika perjuangan kelompok-kelompok yang terletak pada dua ini. Manakala dua kekuatan ini tetap bersatu solid, ya, maka ya organisasi atau negara atau bangsa itu akan kokoh. Maka kita kenal di Indonesia ini dulu ada Sumpah Pemuda. Itu sebenarnya semboyan ukhuwah, semboyan persaudaraan, ya kan? Jadi semangatnya itu, keyakinannya itu sudah kuat, tapi harus ditopang oleh kekuatan ukhuwahnya. Nah, itulah baru kemudian ya negara ini merdeka. Kita lihat ya, bersatu. Maka persatuan ukhuwah dalam umat dalam Islam itu menjadi pilar kekuatan Islam dan pilar kekuatan peradaban. Dan ini hari-hari ini yang kita lihat, kita saksikan, yang selalu itu dipelihara, jangan sampai umat Islam itu bersatu padu. Dan itu dipraktekkan di Indonesia oleh Sedekah Ronye, ya, semua pilar-pilar persatuan di Indonesia ini di awal-awal kemerdekaannya, ya, mereka mulai tumbangkan satu persatu. Diawali termasuk sebenarnya dalam hal pendidikan, ya, di Indonesia ini kita lihat, ya. Indonesia ini tumbuh dulu kekuatannya lewat pesantren-pesantren, ya kan. Peradabannya di Indonesia awal mulanya pendidikannya itu pesantren-pesantren. Tapi kemudian pesantren itu ya dimunculkanlah sekolah-sekolah atau dulu namanya HIS. Ya,
HIS itu untuk anak-anak anak-anak tokoh, anak-anak orang kaya. HIS itu dulu kan yang bisa sekolah ke situ adalah orang-orang kaya, anak-anak orang kaya. Itu dalam rangka sebenarnya usaha mereka untuk mengkooptasi kekuatan umat Islam, dan itu sebagai sarana bagi mereka untuk ya jadi propaganda atau bagian dari diri mereka sendiri waktu itu ya. Meskipun dalam perjalanannya sejarahnya kita melihat orang-orang yang disekolahkan itu juga bangkit melawan, mereka sadari akan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, ini dari hadis Rasulullah tadi ya, begitu sampaikan kepada kita bahwa tidak boleh dua orang berbicara ngobrol, ya tanaji itu ya berbicara asik ya, padahal mereka bertiga dan tidak melibatkan satu orang di antara tiga itu untuk berbicara dengan mereka. Karena itu akan menyakiti, dan poinnya di situ ternyata menyakiti saudara kita itu ya merupakan sebab menjadi ilat dilarangnya perbuatan seperti itu. Nah, ini juga jadi hal-hal poin penting bagi kita di dalam berinteraksi sesama kita, sesama saudara Muslim ya, lagi sesama organisasi ya, sama satu lembaga, satu ormas misalnya ya. Ini hal-hal yang menyebabkan pertikaian, hal-hal yang menyebabkan ya kesedihan, permusuhan ya, itu harus dihindari terjadinya begitu. Ya. Wa ilaihi zahaba Ibnu Umar wa Malik wa jamaahiril ulama. Itu ya. Jadi pendapat tadi yang mengatakan dilarang berbicara ya dua orang dalam satu kelompok itu, mereka bertiga, itu hukumnya larangan, artinya tidak boleh, artinya berdosa begitu ya. Nah, ini dalam hadis Subulus Salam ya, di bab adab disampaikan oleh Rasulullah begitu ya. Jadi tidak boleh berbincang-bincang, berbisik, apalagi berbisik ya. Ngobrolnya itu berbisik, yunaji. Kata yunaji itu berbisik pelan antara dua orang. Padahal mereka bertiga sebenarnya. Nah, itu dilarang. Sampai kemudian nanti mereka itu ada orang berkerumun di samping kiri kanan mereka, baru boleh mereka berbicara, berbisik berdua. Nah, poinnya tadi sudah kita dapatkan, jangan sampai itu menyakiti, melukai ya, membuat saudara itu sedih. Masya Allah. Jadi sekali lagi mari kita jaga ukhuwah di antara kita umat Islam ini ya, jangan sampai ya melemahkan perjuangan umat Islam di dalam tegaknya nilai-nilai peradaban di muka bumi ini. Jangan kita yang menjadi asbabnya, menjadi penyebabnya lemahnya Islam ini, karena kita ya membuat hal-hal yang menyebabkan saudara-saudara kita ya sedih atau lari dari Islam ini ya, dari lembaga atau dari manapun dari perjuangan ini ya. Itu menjadi catatan penting bagi kita semuanya ya, di dalam mengemban misi Islam ini sebagai sistem perjuangan, sebagai jalan perjuangan kita. Karena
karena kita sudah mendeklarasikan diri bahwa menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan kita dimanapun berada, maka ya pilar-pilar kekuatannya harus dijaga dengan betul, ya keimanan yang kuat dari masing-masing person-personnya, dan juga menjaga ukhuwah satu sama lainnya agar jangan sampai tercederai yang membuat salah satu atau beberapa orang di antaranya itu merasa sedih, ya, karena umat Islam itu pada hakikatnya adalah bersaudara, ya. Pada Allah disebutkan itu innamal mu'minuna ikhwah. Nabi menyebutnya ikhwah. Ikhwah itu dalam bahasa Arabnya berarti ya aban wa umman wahid, abun wa ummun wahid, ya ibu dan bapaknya satu sebenarnya, sampai begitu. Jadi kata ukhuwah, mereka itu bersaudara. Saudaranya ya saudara kandung, meskipun ya dalam organisasi, dalam lembaga mempersaudarakannya adalah Islam, ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi yang mempersaudarakan kita itu di bawah panji keislaman, jadi bukan di bawah panji kepentingan. Kalau itu yang terjadi, ya itu akan merusak ya organisasi, merusak lembaga kita, dan merusak Islam itu sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa, yaitu dalam surat Al-Mujadalah gitu ya. Itu terkait dengan tadi ya, berbicara berbisik juga. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hadis ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Poinnya sudah kita dapatkan tadi. Di dalam berinteraksi sosial dengan siapapun, ya jangan sampai ada tindakan kita, perilaku kita yang membuat saudara-saudara kita itu merasa sedih, merasa kecil hati atas sikap-sikap kita gitu. Karena itu membahayakan ukhuwah, ya, membahayakan persaudaraan umat Islam. Jadi umat Islam itu bersaudara, ya persaudaraan itu tumbuh dengan baik manakala saling menyayangi, ya saling mencintai, saling menghormati, ya saling peduli satu sama lain, ya. Maka kata Nabi kan, tidak masuk surga kita itu ya kalau kita tidak saling cinta mencintai satu sama lain, ya. Bahkan disebut oleh Rasulullah ahli surga itu, ya, bahwa ahli surga itu memang sikapnya, perilakunya, ya disebut oleh Nabi itu yang mudah akrab, yang saling mencintai satu sama lain gitu ya. Yang ya dia merasa sedih manakala saudara-saudaranya menemukan kesulitan di dalam hidupnya. Bukan sebaliknya, dia merasa bangga manakala orang lain susah, ya. Kadang-kadang ya itu yang SMS itu ya, susah apa senang melihat orang susah, ya susah melihat orang senang. Itu tidak ada konsep begitu di dalam Islam, karena ukhuwah, ya. Maka ukhuwah itu pilarnya yaitu saling kenal satu sama lain, ya, saling ta'aruf, ya, kenal satu sama lain itu, ya, saling mencintai satu sama lain, ya, jangan ada yang saling membenci. Wala tabaghadu, ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Allah, ya kan. Jangan kita saling benci, jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi, jangan saling menggunjing, apalagi ini di bulan Ramadan, ya, saling memfitnah satu sama lain,
saling ya menjelek-jelekkan dan saling ya marah satu sama lain ya, atau membenci satu sama lain. Itu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Disebutkan oleh Allah juga begitu, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini luar biasa ya hadis ini. Saya ulangi tadi, idza kuntum salasan fala yatanaji isnaini dunal akhar hatta tahtadlu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinu. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.